Mereka bilang dia kerasukan. Ada yang bilang dia gila. Padahal dia hanya orang yang butuh bantuan. Hari ini mari kita kenali lebih dalam apa itu skizofrenia. Halo semuanya, kita sering mendengar kata skizofrenia. Tapi apa sebenarnya arti dari gangguan tersebut? Banyak orang yang mengira skizofrenia sama dengan kepribadian ganda dan gila. Padahal itu belum tentu benar. Hari ini saya Dika akan mengajak teman-teman semua untuk bisa lebih memahami apa itu skizofrenia, apa saja gejalanya, penyebabnya, serta bagaimana kita untuk bisa lebih peduli kepada mereka yang mengalami skizofrenia. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan mental serius yang mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir, dalam merasa, dan berperilaku. Orang dengan skizofrenia seringkali merasa kesulitan untuk membedakan mana kenyataan dan mana yang khayalan. Gangguan ini termasuk dalam kategori gangguan psikotik, yaitu gangguan yang ditandai dengan adanya delusi, halusinasi, dan juga cara berpikir yang tidak teratur, di mana orang yang mengalaminya akan terlepas dari dunia nyata ke dunianya sendiri. Dalam DSM-5 dijelaskan terdapat 5 gejala utama dari skizofrenia, yaitu delusi, halusinasi, cara berpikir dan berbicara yang tidak teratur, perilaku katatonik, dan gejala negatif. Yang pertama adalah delusi. Delusi dapat diartikan sebagai meyakini sesuatu yang salah, meskipun sudah terdapat bukti pembenarannya. Misalnya, seseorang meyakini bahwa dia diawasi terus-menerus, atau seseorang meyakini bahwa dirinya memiliki kekuatan khusus. Itu disebut delusi. Gejala yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi dapat dipahami sebagai merasakan sesuatu yang tidak nyata. Kenapa disebut tidak nyata? Karena mereka merasakan sesuatu yang tanpa stimulus atau tanpa rangsangan dari luar, sehingga disebut dengan tidak nyata. Halusinasi dapat muncul dalam beberapa bentuk, seperti halusinasi suara, visual, dan penciuman. Misalnya, seseorang mendengar suara bisik-bisik atau perintah, padahal tidak ada siapa-siapa. Yang ketiga adalah cara bicara dan berpikir yang tidak teratur. Biasanya ditandai dengan kesulitan untuk menyampaikan kalimat-kalimat logis, sehingga dalam pembicaraan pun dia akan bicara dengan lompat dari satu topik ke topik lainnya tanpa berurutan dan berantakan. Yang keempat adalah katatonik, yaitu dia membeku, menolak bergerak, melakukan gerakan berulang, dan tidak merespon rangsangan atau stimulus dari luar. Yang kelima adalah gejala negatif. Gejala negatif merupakan sesuatu atau perilaku yang ada pada orang pada umumnya, tapi tidak dimiliki oleh orang dengan skizofrenia. Seperti kehilangan motivasi, kemudian bicara yang sangat sedikit, tidak bisa merasakan hal-hal yang menyenangkan, dan ekspresi yang datar. Menurut DSM-5, penegakan diagnosis skizofrenia dapat dilakukan ketika seseorang mengalami
2 dari 5 gejala utama, di mana salah satunya harus berupa delusi, halusinasi, atau cara bicara dan berpikir yang tidak teratur. Di mana gejala tersebut harus berlangsung minimal selama 6 bulan dengan fase aktif selama 1 bulan. Layaknya sesuatu atau gangguan yang lainnya, skizofrenia juga memiliki penyebabnya. Namun sayangnya, hingga sampai saat ini belum bisa dipastikan apa penyebab spesifik dari gangguan skizofrenia. Sehingga para ahli menyatakan bahwa skizofrenia dapat dipicu oleh gabungan beberapa faktor, yaitu faktor biologis, genetis, dan juga lingkungan atau sosial. Faktor biologis dapat berupa ketika terdapat gangguan pada zat kimia otak, terutama pada bagian dopamin yang mengatur emosi dan persepsi. Faktor yang kedua adalah secara genetis, di mana seseorang yang memiliki hubungan dekat atau keluarga dekat dengan skizofrenia memiliki resiko terkena skizofrenia lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai keluarga dekat dengan skizofrenia. Yang ketiga adalah faktor lingkungan atau sosial. Hal ini dapat berupa stres berat, trauma masa kecil, dan juga komplikasi pada saat lahir. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani orang dengan skizofrenia. Hal ini dilakukan agar gejalanya bisa dikendalikan, sehingga mereka bisa melanjutkan hidup dengan kualitas hidup yang baik. Obat ini berfungsi untuk mengurangi gejala seperti delusi, halusinasi, dan juga pikiran yang kacau. Tapi penting untuk diingat bahwa pemberian obat bukan satu-satunya solusi. Efeknya akan lebih optimal apabila dikombinasikan dengan pendekatan yang lain dan juga dukungan dari lingkungan. Yang kedua adalah psikoterapi. Contohnya terapi perilaku kognitif atau CBT. Jadi terapi ini membantu orang dengan skizofrenia untuk menyadari bahwa pikiran-pikiran yang mereka alami mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, ini juga membantu mereka dalam mengelola stres, kecemasan, serta meningkatkan fungsi sosialnya. Yang ketiga adalah rehabilitasi psikososial. Pelatihan keterampilan sehari-hari seperti mengatur waktu, berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan kembali bekerja. Jadi tujuan program ini adalah agar mereka atau orang-orang dengan skizofrenia bisa kembali mandiri dan berfungsi dalam masyarakat. Dukungan emosional, penerimaan, dan edukasi keluarga sangat mempengaruhi keberhasilan pemulihan. Begitu juga dengan lingkungan sosial yang bebas stigma, karena stigma bisa jadi lebih menyakitkan dari gangguan itu sendiri. Skizofrenia bukan akhir dari segalanya. Mereka yang mengalaminya bukan ancaman, bukan bahan tertawaan, bukan pula aib yang harus disembunyikan. Mereka adalah manusia yang sedang berjuang, yang seringkali dalam diam, dalam sunyi, mereka merasa takut akan penolakan. Mereka butuh pengobatan, tapi lebih daripada itu, mereka butuh pengertian. Mereka butuh ruang aman, teman, kepercayaan, dan dimanusiakan. Karena mereka bukan gangguannya, mereka tetap manusia, dan manusia layak dimanusiakan. Mari jadi manusia yang penuh kasih. Salam dari saya, sekian, terima kasih.